Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas dari kelas SIKC 4B dengan NIM C05042227. Nah, baik, pada video kali ini, for your information teman-teman semuanya, bahwa video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang ditugaskan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi Kota Cerdas, yaitu Bapak Dr. Reza Fauzan, Escomenkom. Baik, jadi video kali ini adalah judulnya Activity Diagram dan Use Case Diagram dari Google Classroom. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu Google Classroom. Nah, Google Classroom itu apa sih? Di Google Classroom itu adalah platform pembelajaran yang memungkinkan pengajar dan siswa untuk berkomunikasi dan berbagi materi secara online. Nah, Google Classroom ini juga digunakan untuk mengelola tugas, memberikan nilai, dan membuat pengumuman. Dan masih banyak lagi ya, teman-teman, untuk fitur-fiturnya. Nanti kita bahas untuk pembahasan selanjutnya. Kemudian Google Classroom ini juga bisa diakses melalui website dan perangkat mobile, seperti itu. Selanjutnya, activity diagram. Apa ini activity diagram? Activity diagram adalah diagram yang menunjukkan alur aktivitas atau alur kerja dari awal hingga akhir. Nah, nanti contohnya itu misalkan kita punya fitur. Nah, di Google Classroom itu ada fitur membuat kelas contohnya. Jadi bagaimana alur kerja dari awal pembuatan kelas hingga kelas selesai dibuat, seperti itu nanti dibuat di dalam activity diagram. Kemudian activity diagram ini juga membantu dalam memahami alur kerja dan interaksi antar pengguna. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Kemudian activity diagram digunakan untuk memvisualisasikan proses bisnis dan alur kerjanya. Kemudian membantu dalam analisis dan desain sistem. Selanjutnya, baik, use case diagram. Apa itu use case diagram? Di use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor di sini dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contohnya tadi misalkan contohnya membuat kelas. Use case membuat kelas artinya bagaimana caranya interaksi antara pengguna aktor yaitu guru yang membuat kelas dengan sistem untuk mencapai yang namanya tujuan tertentu. Tujuannya tadi adalah membuat kelas, seperti itu. Nanti bagaimana nanti interaksinya kita bisa lihat di use case diagram, seperti itu. Oke, kemudian use case diagram ini juga mengidentifikasi fungsi yang dibutuhkan oleh sistem. Jadi manfaatnya ini ya, manfaatnya mengidentifikasi fungsi yang dibutuhkan oleh sistem dan memfasilitasi komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya. Nah, jadi akan kita bahas ada 10 activity dan use case diagram. Jadi ada 10. Jadi di sini saya sudah melabeli dari di sini ya. Ada calon anggota kelas, ada pengajar dan juga siswa untuk aktornya. Untuk fitur-fiturnya sendiri ada bergabung dengan kelas, ada membuat kelas, membuat tugas, memberikan nilai tugas, membuat pengumuman, menyematkan file materi pembelajaran, menambahkan guru pendamping, dan mengumpulkan file tugas, melihat nilai tugas, dan melihat materi pembelajaran. Nah, untuk yang hitam itu calon anggota kelas sebagai aktornya. Kemudian yang abu-abu di sini itu aktornya adalah pengajar, dan abu-abu yang agak keputihan ini aktornya adalah siswa. Baik, untuk menghemat waktu pembahasannya, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Ini bergabung dengan kelas. Jadi bergabung dengan kelas ini use case-nya bergabung dengan kelas. Kemudian aktornya di sini adalah calon anggota siswa. Untuk deskripsinya sendiri, calon anggota kelas bergabung dengan kelas yang sudah dibuat oleh pengajar. Nah, prakondisinya adalah calon anggota kelas harus login ke akun Google Classroom dan memiliki kode kelas. Artinya dia harus login ke dalam aplikasinya. Kemudian dia juga harus punya kode kelas, teman-teman. Baik. Kemudian pasca kondisinya adalah calon anggota kelas itu terdaftar sebagai siswa dalam kelas. Nah, untuk alurnya sendiri, alurnya itu menyesuaikan dengan activity diagram sebenarnya. Tapi karena activity diagram itu sangatlah panjang, jadi saya tidak mungkin untuk membuat
activity diagram di dalam sini atau alurnya di dalam sini. Jadi saya memasukkan hanya secara garis besarnya. Jadi alurnya itu calon anggota kelas itu memasukkan kode kelas, kemudian hingga nanti sistem menambahkan siswa ke dalam kelasnya. Seperti itu. Baik. Ini aktivitas. Oke. Jadi saya akan tampilkan dulu use case diagramnya ya. Ini use case diagram untuk guru. Jadi untuk guru itu apa aja sih fitur-fiturnya, use case-nya? Pengajar, bukan guru tapi pengajar, sorry. Pengajar itu dia use case-nya ada 6 teman-teman. Ada membuat kelas, ada membuat tugas, ada memberikan nilai tugas, ada membuat pengumuman, menyematkan file materi pembelajaran, dan menambahkan guru pendamping. Kemudian untuk use case calon anggota kelas hanya ada satu, karena dia masih belum terdaftar dalam kelas, maka dia sebutannya adalah calon anggota kelas. Nanti setelah dia bergabung di dalam kelas, jadi anggota kelas, maka nanti dia menjadi siswa di sana. Oke, seperti itu. Baik, kemudian ada use case diagram siswa. Nah, diagram siswa ini ada 3, ada mengumpulkan file tugas, ada melihat nilai tugas, dan juga melihat materi file pembelajaran. Baik, tadi kita bergabung dengan kelas ya. Baik, kita kembali, kita lihat activity diagram untuk bergabung dengan kelas. Jadi yang pertama, kita perbesar dulu supaya dia pas di tengah ya. Cukup seperti ini. Baik, untuk yang pertama, dari calon anggota kelas itu tentu saja dia harus membuka Google Classroom-nya dulu. Boleh lewat website, boleh lewat perangkat mobile. Itu Android boleh atau iOS juga boleh. Ya. Nah, tapi nanti saya mendemonstrasikan tutorialnya atau tata caranya itu menggunakan website ya, teman-teman. Jadi saya tuliskan saja di sini website, membuka website Google Classroom. Nah, kemudian setelah membuka websitenya, nanti sistem akan menampilkan halaman beranda. Kemudian kita menekan tombol plus, setelah itu nanti sistem menampilkan drop down menu. Nah, drop down menu nanti kalian bisa lihat di demonstrasinya ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita menekan tombol gabung ke kelas. Nanti sistem menampilkan pop-up halaman form gabung ke kelas. Setelah itu nanti calon anggota siswa harus mengisi kode kelas. Nah, tadi kan sebelum kita bergabung dengan kelas, kita harus punya kode kelasnya terlebih dahulu ya. Baik. Di sini ada decision. Ada decision. Jadi ketika kita setelah mengisi kode kelas kan, kalau kita menekan batal maka akan diarahkan kembali ke halaman beranda. Oke. Tapi kalau kita menekan gabung maka sistem akan menampilkan halaman kelasnya setelah kita bergabung ya. Baik, coba kita lihat demonstrasinya seperti apa ya. Baik, ini dia demonstrasi untuk bergabung dengan kelas. Klik tombol tanda tambah, kemudian klik gabung ke kelas, kemudian kita masukkan kode kelasnya. Setelah itu, kalau kita menekan batal maka akan kembali ke halaman beranda. Kalau kita menekan gabung maka akan menampilkan halaman kelasnya. Nah, ini dia. Sudah ditampilkan ya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk gabung dengan kelas ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke membuat kelas. Baik, use case ini membuat kelas. Jadi aktornya adalah pengajar. Deskripsinya sendiri, pengajar membuat kelas baru di Google Classroom. Nah, prakondisinya adalah pengajar itu harus punya akun Google dengan role pengajar. Nah, dan sudah login Google Classroom-nya. Berarti dia harus punya akun Google yang role-nya itu sebagai pengajar, dan dia juga harus login ke dalam aplikasinya, seperti itu. Kemudian untuk pasca kondisinya nanti kelas baru akan dibuat dan muncul di halaman beranda. Untuk alurnya secara garis besar, pengajar memasukkan detail kelas nantinya hingga sistem menyimpan data kelas baru. Oke. Mari kita lihat activity diagramnya. Membuat kelas, ini dia ya. Baik, untuk membuat kelas kini aktornya pengajar dan juga sistemnya. Jadi seperti biasanya, pengajar harus membuka Google Classroom terlebih dahulu, kemudian nanti sistem akan menampilkan halaman beranda. Kemudian pengajar akan menekan tombol plus, nanti akan ditampilkan drop down menu. Setelah menampilkan drop down menu, nanti pengajar akan menekan tombol buat kelas. Setelah menekan tombol buat kelas maka akan ditampilkan pop-up dialog form buat kelas. Nah, di form buat kelas ini pengajar akan mengisikan nama kelas, ada mengisi bagian, mengisi mata pelajaran, mengisi ruang. Nah, setelah semuanya diisi, maka nantinya akan ada decision dari pengajarnya, boleh menekan batal dan juga boleh menekan buat. Kalau nanti pengajar menekan
tombol batal, menekan batal, maka akan diarahkan ke menampilkan halaman beranda kembali. Nah, kalau nantinya pengajar menekan buat, maka akan menampilkan halaman kelasnya seperti itu. Baik, kita lihat demonstrasinya seperti apa ya. Baik, ini adalah demonstrasi untuk membuat kelas. Jadi yang pertama, membuka Google Classroom, kemudian menekan buat kelas. Oke, ini lanjutkan saja. Dan tampilkan form pembuatan kelas. Nanti diisi namanya apa, nama kelasnya. Setelah itu bagiannya apa, kemudian mata pelajarannya apa, dan ruangnya apa. Ini kita lihat sampai selesai ya untuk video demonstrasinya. Ini mengisi kelas analisis dan desain sistem informasi kota cerdas. Ini contohnya saja ya. Kemudian untuk bagiannya misalnya SIKC 4B di sana. Kemudian ada mata pelajarannya. Ini random saja sih. Tapi apa ya? Untuk membuat kelasnya ya seperti ini gitulah caranya. Untuk ruangnya diisi juga gitu kan. Kalau menekan batal akan diarahkan ke halaman beranda kembali. Kalau menekan buat maka kelasnya akan dibuat dan menampilkan halaman kelasnya. Ini di halaman forumnya jadinya. Baik, seperti itu. Kemudian untuk fitur selanjutnya, membuat tugas. Baik, use case di sini membuat tugas dengan aktornya sebagai pengajar. Kemudian deskripsinya adalah pengajar membuat tugas baru untuk kelas. Nah, jadi prakondisinya itu pertama pengajar itu harus login, kemudian pengajar juga harus berada di dalam kelas yang dikelolanya, dan kemudian memiliki file untuk keperluan detail tugas. Misalkan nantinya pengajar itu pengen menyematkan file untuk format laporan atau apapun ya, untuk ya keperluan detail tugasnya seperti apa ya gitu. Baik, kemudian untuk pasca kondisinya itu tugas baru dibuat dan dapat diakses oleh siswa. Nanti setelah selesai maka tugasnya akan dibuat oleh sistem dan dapat diakses oleh siswa nantinya. Oke, seperti itu. Untuk alurnya sendiri, pengajar itu membuat tugas hingga nantinya sistem menyimpan tugas dan memberitahukan kepada siswanya di dalam kelas. Oke, seperti itu. Baik, kita lihat untuk activity diagramnya membuat tugas. Ini untuk membuat tugas. Aktornya masih sama, yaitu pengajar dan sistem. Yang pertama, ini asumsinya kita sudah berada di aplikasinya ya, jadi tinggal kita memilih kelas saja untuk pengajarnya. Kemudian sistemnya nanti akan menampilkan halaman forum kelas. Setelah itu pengajar akan memilih tugas kelas dan akan ditampilkan halaman tugas kelas. Nah, setelah itu di sini pengajar akan menekan tombol buat dan nantinya akan ditampilkan drop down menu. Kemudian pengajar memilih tugas. Setelah itu menampilkan form tugas. Nah, jadi di sini pengajar akan mengisi judul, mengisi petunjuk, mengisi lampirkan, mengisi untuk poin, tenggat, topik, rubrik, dan hingga nantinya akan menekan tombol tugaskan seperti itu. Setelah menekan tombol tugaskan maka nantinya sistem akan menampilkan halaman daftar tugas seperti itu. Baik, ini untuk keseluruhan aktiviti diagramnya ya. Baik, kita akan lihat demonstrasinya seperti apa untuk membuat tugas. Jadi membuat tugas itu pertama klik tombol plus dulu ya, bukan tombol plus tapi mengklik kelasnya yang mana yang ingin ditugaskan. Kemudian kita ke tugas kelas dan kita pencet buat, kemudian artinya pilih tugas. Nah, di sini kita mengisi judul untuk tugasnya apa gitu kan. Terus kita nanti juga mengisi petunjuk, kemudian kita mengisi lampirkan. Ini lampirkan nih opsional sih sebenarnya ya. Tapi saya buat untuk keperluan tugas ini supaya lengkap ya. Nah, di sini untuk judul tugasnya itu membuat activity diagram sama seperti tugas ini ya. Ini hanya sebagai contoh. Petunjuknya gunakan aplikasi StarUML, kemudian ini mengupload ini ya, file keperluan untuk detail tugasnya seperti apa. Ini hanya contoh saja. Sebenarnya ini bukan dokumen yang sebenarnya, cuman ini hanya contoh saja. Baik, kita akan lihat sampai selesai. Baik, sudah selesai upload. Kita akan mengisi untuk tadi ya. Nah, ini untuk kelas Java gitu kan. Nanti bisa dicentang dulunya atau satu saja. Ini untuk siswanya, untuk siapa aja yang dibagikan gitu kan. Kemudian poinnya kalau pengen 100 atau 50 ya disesuaikan saja. Kemudian untuk batas tenggat waktunya ini saya isikan besok ya gitu. Untuk topiknya ini kita mengisi topik gitu kan tadi. Terus pertama, ini rubriknya saya kosongkan ya, padahal sebenarnya ada mengisi rubrik di activity diagramnya, tapi saya kosongkan saja. Nah, kemudian
menekan tombol tugaskan gitu kan. Nanti akan diupload tugasnya oleh sistem seperti ini. Oke, ditampilkan ya. Baik, selanjutnya adalah memberikan nilai tugas. Oke, use case-nya adalah memberikan nilai tugas. Jadi aktornya masih sama, yaitu pengajar. Jadi deskripsinya adalah pengajar memberikan nilai untuk tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa. Kemudian untuk prakondisinya, pengajar itu harus login dan berada di dalam kelas yang dikelola. Kemudian untuk pasca kondisinya, nilai tugas siswa diperbarui. Oke, kemudian alurnya itu pengajar menilai tugas ya, hingga nanti sistem menyimpan nilai dan memberitahukan kepada siswa yang ada di dalam kelas bahwa tugasnya sudah dinilai oleh pengajar, seperti itu. Baik, kita lihat untuk activity diagram memberikan nilai tugas ya. Baik, ini memberikan nilai tugas untuk activity diagramnya. Jadi yang pertama, asumsinya langsung ya, kita sudah login, sudah berada di halaman beranda. Jadi kita seorang pengajar akan memilih kelas yang akan dinilai nanti tugasnya. Kemudian sistem akan menampilkan halaman forum kelas. Setelah itu pengajar memilih tugas kelas. Lalu nanti sistem menampilkan halaman tugas kelas. Setelah itu pengajar memilih tugas yang akan diberi penilaian, kemudian menampilkan detail tugas, lalu pengajar menekan tombol tinjau tugas. Setelah itu sistem menampilkan halaman peninjauan dan penilaian tugas. Baik. Nah, setelah itu pengajar akan melakukan peninjauan pada tugas yang dikumpulkan dan memberikan penilaian pada tugas yang dikumpulkan. Setelah itu nantinya pengajar akan menekan tombol kembalikan. Kembalikan ini dalam artian nantinya siswa kita mengirimkan nilai kepada siswa, seperti itu. Bukan asumsinya, tapi maknanya gitu, menekan tombol kembalikan. Setelah itu sistem akan menampilkan pop-up halaman konfirmasi. Nah, konfirmasi ini ketika ini ada decision dari kita sebagai pengajar, kita bisa menekan tombol batal atau bisa menekan tombol kembalikan. Nah, kalau kita menekan tombol batal, maka akan diarahkan kembali ke menampilkan halaman peninjauan dan penilaian tugas. Nah, kalau kita menekan tombol kembalikan, maka akan menampilkan halaman peninjauan dan penilaian tugas yang sudah selesai ditinjau dan dinilai. Aktivitasnya berakhir sampai sini ya. Baik, kita akan lihat demonstrasi untuk memberikan nilai tugas. Baik, ini dia. Pertama, memilih kelas terlebih dahulu. Kita ke tugas kelas, kemudian kita pilih tugasnya yang ingin dinilai. Nah, kemudian kita klik tinjau tugas. Nah, maka akan diarahkan. Baik, di sini ya diarahkannya halamannya. Baik, di sini pengajar akan meninjau dulu tugasnya apakah sudah sesuai dengan yang ditugaskan kepada siswanya. Kemudian nantinya pengajar akan menilai. Di sini hanya hanya ilustrasi ya, hanya demonstrasinya saja. Kemudian klik tombol kembalikan. Di sini ada decision, kalau kita menekan batal akan kembali ke halaman sebelumnya. Di sini kalau kita kita tekan tombol kembalikan, maka akan menampilkan seperti ini dengan hasil nilai yang sudah dikirimkan kepada siswa. Oke, seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada membuat pengumuman. Jadi use case membuat pengumuman ini aktornya adalah pengajar. Kemudian deskripsinya, pengajar itu membuat pengumuman baru di kelas. Nah, kemudian prakondisinya pengajar harus login dan berada di dalam kelas yang dikelola, yang ingin kita umumkan sesuatu di dalam kelasnya ya, gitulah. Seperti itu. Kemudian pasca kondisinya nanti pengumuman akan dibuat dan dapat dilihat oleh siswa yang ada di dalam kelasnya, seperti itu. Nah, untuk alurnya sendiri, pengajar menulis pengumuman, nanti sistem akan menyimpan pengumuman dan memberitahukan kepada siswa, seperti itu. Baik, kita lihat untuk activity diagram untuk membuat pengumuman. Ya. Baik, ini untuk membuat pengumuman. Asumsinya sama seperti tadi, kita memilih kelas terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan halaman forum kelas. Kemudian pengajar akan menekan string yang bertuliskan umumkan sesuatu kepada kelas Anda. Oke, kita akan lihat ya, string itu nanti seperti apa sih bentukannya, nanti kita akan lihat di video demonstrasinya. Kemudian nanti sistem akan menampilkan form pengumuman. Nah, di form pengumuman ini guru akan mengisikan kelas, mengisi siswanya siapa aja, kemudian mengisi pengumumannya seperti apa, dan nantinya pengajar akan menekan tombol posting. Setelah menekan tombol posting, maka nantinya sistem akan menampilkan halaman forum kelas dengan pengumuman terbaru, seperti itu.
Sampai selesai sampai sini. Nah, kita lihat demonstrasinya seperti apa. Ini dia demonstrasinya ya. Pertama memilih kelas terlebih dahulu, kemudian nanti menekan stream ya. Ini stream sebutannya ya. Ada tulisan umumkan sesuatu kepada kelas Anda. Kita mengisi kelasnya untuk siapa nih, pengumumannya dikirimkan seperti itu. Untuk kelas apa, kemudian siswanya untuk semua siswa atau untuk siswa tertentu saja nih pengumumannya gitu, bisa di filter. Kemudian menuliskan pengumumannya. Nah, di sini contohnya itu saya menuliskan jangan lupa untuk presensi di Simpadu gitu, Simpadu. Nah, setelah selesai nantinya pengajar akan menekan tombol posting, dan setelah selesai menekan tombol posting maka sistem akan menampilkan pengumuman terbaru dari pengajarnya. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah menyematkan file materi pembelajaran. Nah, use case-nya menyematkan file materi pembelajaran, aktornya masih sama, pengajar. Untuk deskripsinya, pengajar menyematkan materi file pembelajaran di kelas. Kemudian untuk prakondisinya, pengajar pertama harus login, kemudian yang kedua berada di dalam kelas yang dikelola, dan kemudian yang ketiga adalah mempunyai file materi yang akan diupload, seperti itu. Untuk pasca kondisinya, materi pembelajaran tersedia untuk siswa, dan untuk alurnya sendiri, pengajar melakukan upload file materi. Kemudian nantinya sistem akan menyimpan dan memberitahukan kepada siswa, seperti itu. Baik, kita lihat activity diagram untuk menyematkan file materi pembelajaran. Ini dia. Baik, kita akan lihat di sini. Activity diagram asumsinya masih sama, sudah berada di beranda. Jadi kita pengajar tinggal memilih kelas, habis itu sistem akan menampilkan halaman forum kelas. Kemudian kita memilih tugas kelas. Setelah itu sistem menampilkan halaman tugas kelas. Lalu kita menekan tombol buat. Lalu sistem menampilkan drop down menu. Setelah itu nantinya kita memilih materi dan nantinya akan ditampilkan form materinya seperti apa. Nah, yang perlu diisi adalah kita mengisi judul materinya apa, mengisi deskripsi materinya apa, dan kita menekan upload file. Nantinya kita ketika menekan upload file maka kita akan diarahkan oleh sistem ke halaman file picker, yaitu pop up halaman file picker. Jadi kita tekan tombol jelajah. Setelah itu nantinya sistem akan menampilkan pop up halaman file explorer. Maka nantinya kita akan memilih file materi yang akan diupload. Nah, kalau kita ini ada decision, kalau kita menekan tombol cancel maka akan diarahkan ke pop up halaman file picker kembali. Kalau kita menekan tombol open maka sistem akan melakukan upload file hingga selesai. Nah, di sini juga ada decision dari kita sendiri. Kita bisa melakukan batal pada proses penguploadan atau kita menunggu hingga proses upload selesai. Nah, kalau kita menekan tombol X atau batal pada proses uploadnya, maka nantinya sistem akan menampilkan pesan upload file dibatalkan dan kembali ke halaman file picker. Nah, kalau kita menunggu hingga proses upload selesai, maka nantinya sistem akan menampilkan form materi dengan file materi yang telah diupload. Nah, setelah itu kita melanjutkan mengisi formnya, yaitu mengisi kelas, mengisi siswanya, kemudian mengisi topik, kemudian kita menekan tombol posting. Nah, setelah kita menekan tombol posting, maka nantinya sistem akan menampilkan halaman tugas kelas dan daftar materi pembelajarannya. Oke, mari kita lihat di demonstrasinya ya. Menyematkan file materi pembelajaran. Oke. Baik, pertama kita memilih kelas terlebih dahulu, kemudian kita ke tugas kelas. Setelah itu kita klik tombol buat. Di sini ada drop down menu, kita pilih materi. Oke, nanti ditampilkan form materinya seperti apa. Nanti kita isi ya, ada judul, ada deskripsi, dan kita klik tombol upload nantinya. Dan kita mengisi untuk ini ya, untuk kemudian ada topiknya juga. Kalau di sini untuk di demonstrasinya sendiri judulnya itu ini entah benar apa salah, tapi saya hanya mencoba saja. Ini pengantar analisis dan desain sistem informasi kota cerdas untuk judul materinya. Kemudian deskripsinya baca materi sebelum kelas dimulai gitu. Setelah selesai kita tekan upload file, di sini upload. Tekan, nah ini file picker, tekan tombol jelajah, nanti akan diarahkan ke pop-up halaman file explorer dan kita pilih yang mana file pembelajaran yang ingin kita upload seperti itu. Nah, di sini ada decision juga ya, kalau ingin tekan X atau batal nanti akan diarahkan kembali ke file picker. Kalau kita tunggu sampai selesai maka nantinya uploadnya akan selesai. Ini dia ya.
untuk materinya sudah selesai diupload. Nah, untuk ini kelasnya untuk siapa dan siswanya untuk siapa nanti bisa diisikan di sini. Dan untuk topiknya bisa buat topik baru atau kita bikin topik yang sudah ada gitu kan, bisa. Kemudian kita tinggal tekan tombol posting. Setelah tekan tombol posting, maka akan kembali ke halaman tugas kelas dengan daftar materi yang sudah diperbarui gitu ya. Baik, seperti itu. Kita lanjutkan. Baik, selanjutnya adalah menambahkan pengajar pendamping. Baik, pengajar pendamping ya. Jadi use case-nya adalah menambahkan pengajar pendamping. Untuk aktornya masih pengajar. Nah, untuk deskripsinya sendiri, pengajar menambahkan pengajar lain di dalam kelas. Untuk prakondisinya, pengajar harus login dan berada di dalam kelas yang dikelola. Dan untuk pasca kondisinya, pengajar pendamping diundang dan memiliki akses ke kelas. Seperti itu. Kemudian untuk alurnya, pengajar memasukkan detail pengajar pendamping, kemudian nantinya sistem akan menambahkan pengajar pendamping ke kelas. Seperti itu. Baik, kita lihat untuk activity diagramnya seperti apa. Menambahkan pengajar pendamping. Oke. Baik, asumsinya masih sama seperti yang tadi. Kita langsung saja memilih kelas untuk pengajarnya. Nanti sistem akan menampilkan halaman forum kelas. Setelah itu pengajar memilih orang, lalu sistem akan menampilkan halaman daftar orang ya sebenarnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah pengajar menekan tombol tambah pengajar. Nantinya sistem akan menampilkan pop-up halaman undang pengajar. Nah, di sini nantinya pengajar akan mengisi email pengajar pendampingnya siapa, dan nanti pengajar akan menekan email pengajar yang tersedia. Oke. Di sini ada decision. Nanti ketika kita ketika kita mengetik email pengajarnya, di situ kan ada tampilan daftar yang tersedia gitu kan ya. Ini benar nggak gitu kan emailnya. Nah, kita bisa klik di sana atau kita bisa menekan batal. Nah, kalau kita menekan batal, nantinya akan diarahkan ke pop-up halaman undang pengajar kembali. Kalau menekan undang, maka akan menampilkan halaman orang dengan pesan pengajar diundang. Baik, seperti apa demonstrasinya kita akan lihat. Demonstrasinya seperti ini. Yang pertama, tentu saja kita memilih kelas terlebih dahulu. Kemudian kita ke orang. Nah, kita klik tombol tanda plus di sana, undang pengajar katanya di sana. Baik, akan muncul pop up. Nah, di sini kita ketik ya nama yang tersedia, emailnya, kita klik. Setelah itu, nah kalau batal akan diarahkan kembali ke halaman sebelumnya. Kalau kita klik undang, maka akan ke halaman orang dengan daftar pengajar yang telah kita undang. Di sini pesannya diundang seperti itu ya. Selanjutnya, Baik, ini aktornya sudah berbeda ya. Jadi ini aktornya siswa sekarang. Di use case-nya mengumpulkan file tugas. Untuk deskripsinya, siswa mengumpulkan file tugas yang diberikan oleh pengajar. Nah, prakondisinya siswa harus login dan berada di dalam kelas yang diikuti. Untuk pasca kondisinya, tugas terkumpul dan status tugas siswa diperbarui. Nah, untuk alurnya, siswa mengunggah file tugas, lalu nanti sistem akan menyimpan file tugas dan memberikan konfirmasi. Baik, kita lihat untuk activity diagramnya. Mengumpulkan file tugas, ini dia. Nah, untuk mengumpulkan file tugas, yang pertama, langsung saja memilih kelas untuk siswa. Nanti sistem akan menampilkan halaman forum kelas. Setelah itu, siswa memilih tugas kelas, lalu ditampilkan halaman tugas kelas. Lalu siswa memilih tugas yang akan dikumpulkan file. Nah, lalu nantinya sistem akan menampilkan detail tugas. Setelah itu, siswa akan memilih lihat petunjuk. Jika memilih lihat petunjuk, maka sistem akan menampilkan halaman instruksi detail tugasnya. Kemudian nantinya siswa menekan tombol tambah atau buat di sana. Baik, nantinya sistem menampilkan drop down menu. Setelah itu siswa memilih file di drop down menu tadi ya. Kemudian nantinya sistem akan menampilkan pop up halaman file picker. Nah, file picker, kemudian kita nanti menekan tombol jelajah. Setelah itu sistem menampilkan pop up halaman file explorer. Lalu siswa nantinya memilih file tugas yang akan dikumpulkan. Kemudian ada decision dari kita. Kalau kita tekan cancel, maka akan kembali ke pop-up halaman file picker. Tapi kalau kita tekan tombol open, maka akan dilakukan upload file oleh sistem. Nah, dan sistem menampilkan halaman instruksi detail tugas setelah dilakukan upload selesai. Nah, kemudian selanjutnya
siswa akan menekan tombol serahkan, kemudian nantinya akan menampilkan pop-up halaman konfirmasi. Nah, kalau kita nantinya menekan tombol batal, maka akan diarahkan kembali ke halaman instruksi detail tugas. Kalau kita menekan tombol serahkan, maka akan menampilkan halaman instruksi detail tugas dengan pesan diserahkan. Artinya filenya sudah terkumpul ya teman-teman. Baik, kita lihat untuk demonstrasinya seperti apa. Baik, ini demonstrasinya. Jadi yang pertama, tentu saja kita harus memilih kelas yang terlebih dahulu untuk dikumpulkan file tugasnya ya. Kemudian kita ke tugas kelas. Setelah ke tugas kelas, maka pilih tugasnya yang ingin dikumpulkan ya. Kemudian klik lihat petunjuk. Nah, setelah itu muncul halaman seperti ini, kita klik tombol tambah atau buat di atas. Kemudian ada drop down menu, kita pilih file. Nanti akan muncul halaman file picker dan kita tekan tombol jelajah. Kemudian kita pilih filenya yang ingin diupload. Setelah itu kita tunggu hingga proses upload selesai. Ini ada decision juga. Kalau ingin tombol X atau batal nantinya ditekan, maka akan diarahkan kembali ke file picker. Tapi kalau kita tunggu hingga selesai, maka filenya akan selesai diuploadnya. Baik, ini filenya sudah selesai diupload. Nah, sudah ya, sudah ada di sini. Kemudian kita tekan tombol serahkan, maka akan muncul halaman pop-up konfirmasi. Kemudian kita tekan serahkan. Nah, ini kita sudah selesai menyerahkan file tugas kita ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah melihat nilai tugas. Nah, aktornya siswa, dan untuk deskripsinya siswa melihat nilai yang diberikan oleh pengajar untuk tugas yang dikumpulkan. Dan untuk prakondisinya siswa harus login dan berada di dalam kelas yang diikuti, sama seperti sebelumnya. Untuk pasca kondisinya siswa dapat melihat nilai tugas yang diberikan. Dan untuk alurnya siswa melihat nilai tugas, lalu sistem nantinya menampilkan nilai tugas yang telah dimulai. Sebentar, kita lihat dulu untuk activity diagramnya ya. Activity diagram untuk melihat tugas, nilai tugas. Yang pertama, memilih kelas terlebih dahulu, kemudian sistem menampilkan halaman forum kelas, kemudian kita memilih tugas kelas, kemudian sistem menampilkan halaman tugas kelas. Setelah itu nantinya kita memilih tugas yang akan dilihat nilainya. Nanti sistem akan menampilkan detail tugas, kemudian kita memilih lihat petunjuk, lalu sistem akan menampilkan halaman instruksi detail tugas dan nilai tugas seperti itu. Kita akan lihat demonstrasinya seperti apa. Lihat nilai tugas maksudnya. Baik, ke tugas kelas, kemudian kita pilih tugas yang ingin dilihat nilainya ya, seperti itu. Nah, sudah ada keterangan nilai di sana ya. Kemudian kita klik lihat petunjuk untuk melihat nilainya dan sudah dinilai 90/100 ya tadi. Oke. Seperti itu untuk melihat nilai tugas. Selanjutnya adalah melihat materi file pembelajaran. Oke. Jadi ini aktornya adalah siswa. Untuk deskripsinya, siswa melihat file materi pembelajaran yang disematkan oleh pengajar. Nah, untuk prakondisinya siswa itu harus login dan berada di dalam kelas yang diikuti. Oke, untuk pasca kondisinya siswa dapat mengakses dan melihat materi seperti itu. Nah, kemudian untuk alurnya siswa mengakses file materi hingga nantinya sistem menampilkan file materi. Baik, kita akan lihat untuk activity diagramnya seperti apa. Melihat materi file pembelajaran. Baik, seperti ini ya. Kita besarkan dulu. Baik, seperti ini cukup. Jadi yang pertama siswa memilih kelas, kemudian sistem nantinya akan menampilkan halaman forum kelas. Lalu kita memilih tugas kelas, nanti ditampilkan halaman tugas kelas. Setelah itu kita memilih materi yang akan dilihat. Kemudian nantinya sistem akan menampilkan detail materi. Kemudian kita tekan tombol lihat materi. Setelah itu nantinya sistem akan menampilkan halaman detail materi. Kemudian kita akan menekan file dokumen materinya. Setelah kita tekan file dokumen materinya, maka nantinya sistem akan menampilkan halaman pratinjal dokumen materinya. Oke, sampai di sana. Mari kita lihat demonstrasinya seperti apa. Baik, ini dia. Jadi kita pilih kelasnya terlebih dahulu, kemudian kita ke tugas kelas. Nanti di sana ditampilkan oleh sistem topik dan materinya yang sudah diupload oleh pengajar ya. Kita pilih materinya. Setelah itu kita klik lihat materi. Nah, setelah itu akan ditampilkan halaman seperti ini. Setelah itu kita klik saja
halaman ini ya, bukan halaman tapi filenya. Nanti akan ditampilkan pratinjau dari dokumennya yang telah diupload. Nah, oke, seperti ini ya contohnya. Baik, selanjutnya. Baik, sudah sampai di kesimpulan. Jadi dengan memahami dan menggunakan activity diagram dan juga use case diagram ini, kita tuh dapat merancang dan mengembangkan sistem yang lebih efisien dan efektif. Nah, diagram ini tuh tidak hanya membantu dalam proses pengembangan, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan pengguna itu terpenuhi dengan baik, seperti itu. Nah, implementasi diagram-diagram ini dalam Google Classroom itu menunjukkan betapa pentingnya alat ini dalam mendukung proses pembelajaran digital. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait video activity diagram dan juga use case diagram aplikasi Google Classroom. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.